Selamat berjumpa saudara-saudariku. Apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Sudah lama kita tidak berjumpa. Ya, kebetulan saya hampir 3 minggu berada di Ketapang, Kalimantan Barat. Nah, iya, senang kita boleh berjumpa kembali dan tentu semua dalam keadaan sukacita bahagia. Boleh berkumpul bersama, boleh menikmati sukacita. Nah, hari ini kita mencoba berbincang-bincang bagaimana kita sebagai Soferdia dalam kaitannya dengan Ekaristi. Iya, bagi kita semua umat Kristiani, Ekaristi merupakan puncak dan dasar iman kita. Apa artinya puncak dan apa artinya dasar untuk kita? Kita mempunyai banyak sakramen ya sekurang-kurangnya 7 ya. Dan Ekaristi menjadi pusatnya. Bukan berarti yang lain tidak penting. Karena sakramen tanda kehadiran Allah dalam hidup kita. Jadi Ekaristi menjadi begitu penting bagi kita umat Kristiani. Dan terlebih lagi sebagai SPD, sebagai imam, sebagai biarawan-biarawati, juga sebagai peguyuban Soferdia. Tentunya kita jangan pernah melupakan Ekaristi itu adalah sumber dan puncak iman kita. Bagaimana kita melihat Ekaristi sebagai puncak kalau kita sendiri kurang memahami atau kurang merayakannya. Karena itu mengapa saya mengambil tema Soferdia dan Ekaristi. Karena Ekaristilah yang menjadi kekuatan bagi kita dalam hidup ini, dalam menjalankan panggilan kita, dalam berusaha membangun hidup Kristiani. Kalau umat perdana merayakan Ekaristi, meskipun dalam kesulitan, mereka tetap berkumpul di rumah-rumah, merayakan Ekaristi. Dalam bahasa mereka katakan memecah roti, di mana mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka rayakan, dan mereka berkumpul bersama, merayakan kenangan yang Yesus pernah buat yang terwujud dalam penyerahan dirinya. Karena itu pertama-tama Ekaristi adalah ungkapan syukur, ungkapan terima kasih, karena kita telah ditebusnya. Sama dengan bangsa Israel, mereka bersyukur karena Tuhan telah membebaskan mereka dari perbudakan. Dan kita sebagai manusia berdosa, kita dibebaskan oleh darah anak domba, darah Kristus. Karena itu Ekaristi menjadi begitu penting bagi kita. Dan bagaimana pentingnya? Mari kita dengarkan dulu sebuah lagu. Lagu yang diminta oleh ini Soferdia request Bastian yang meminta lagu ini, Immanuel. Iya, mari kita dengarkan. Selamat menikmati, semoga semua terhibur.
Itu tadi lagu Allah Emmanuel. Ya, kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dia menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dia datang untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Dia datang untuk mengusir roh-roh jahat. Dia datang untuk menghidupkan orang yang mati. Dan dia lakukan semua dengan memberikan dirinya. Meskipun dia ditolak. Bahkan disiksa sampai mati di kayu salib. Dia selalu mengampuni. Dan disitulah dalam perayaan Ekaristi kita merayakan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam Ekaristi kita bersyukur karena sebagai manusia kita ditebusnya. Sebagai manusia orang yang berdosa bahkan penuh dengan dosa, dia rela mati untuk menebus kita. Dan itulah yang kita rayakan dalam Ekaristi. Karena itu Ekaristi pertama-tama artinya bersyukur. Mengapa kita bersyukur? Kalau orang mengalami rasa disembuhkan, dikuatkan, diteguhkan, diampuni, tidak ada cara lain untuk mengungkapkannya dengan bersyukur. Ungkapan syukur yang paling dalam bagi kita orang-orang Kristiani adalah merayakan Ekaristi. Karena di dalam Ekaristi kita mengenangkan kembali apa yang Yesus lakukan bersama murid-muridnya. Dia mempersembahkan diri seutuhnya sampai mati di kayu salib. Karena pengorbanannya itulah yang menjadi dasar mengapa kita merayakan Ekaristi. Kita bersyukur kita diberinya hidup baru. Dan apa yang kita lakukan seperti permintaan Yesus, kenangkanlah ini. Lakukanlah ini. Nah, bagaimana kita sebagai umat Kristiani, sebagai sopir dia, ya, paguyuban yang berafiliasi menjadi partner serikat Sabda Allah. Sabda Allah yang kita rayakan dalam perayaan Ekaristi mengantar, menuntun, membuka mata hati kita untuk melihat apa yang dipersembahkan di depan altar. Bukankah roti dan anggur itu duniawi? Tetapi Yesus katakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Luar biasa Bapak Ibu. Itulah makna Ekaristi. Dan bagaimana kita sebagai SPD, Ekaristi menjadi kekuatan bagi kita. Demikian juga dalam misi perutusan kita, entah sebagai bruder, imam, suster, dan awam, kita menemukan kekuatan di saat-saat kita mengucap syukur kepada Tuhan. Itu doa kita, itu Ekaristi, dan itu yang kita rayakan dengan seluruh jiwa dan raga kita. Dan tentu saja Ekaristi sungguh-sungguh menjadi makanan, menjadi minuman. Makanan memberikan kepada kita kekuatan, minuman melepaskan kita dari haus. Dan Yesus dengan seluruh hidupnya memberikan kita makan supaya kita tumbuh hidup. Dan dia memberikan darahnya supaya hidup kita menjadi kuat. Karena itu Bapak Ibu luar biasa. Dan bagaimana kita menyadari sebagai anggota sopir dia, sebagai imam, sebagai bruder, sebagai biarawan-biarawati. Mampukah kita melihat dalam doa perayaan Ekaristi
Kristus yang sungguh-sungguh kita rayakan. Karena itu kita harus mempersiapkan diri dengan baik, terlibat dengan penuh di dalam perayaan Ekaristi, mengungkapkan seluruh jiwa raga kita. Karena yang kita rayakan, yang memberi kita hidup. Dan inilah sumber hidup iman kita sebagai pengikut Kristus. Nah, itu dia. Dan kali berikut ini kita akan mendengarkan sebuah lagu, Aku Diberkati. Iya, setiap orang diberkati oleh Tuhan. Apalagi kita mengharapkannya, apalagi kita merayakannya. Perayaan itu menjadi berkat bagi kita. Mari, ini request dari Ibu Ida Soferdia Santo Paulus Juanda. Selamat sore Ibu. Ini terima kasih untuk lagunya, Aku Diberkati. Semoga kita semua diberkati. Mari kita dengarkan dan semoga semua terhibur dengan lagu ini. Sepanjang hidupku diberkati. Aku diberkati. Luar biasa ya. Dan kalau kita diberkati, kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain.
Itu dia, aku diberkati. Berikut nanti ada permintaan lagu dari Ibu Eli Tombokan, Soferdia Santo Paulus Juanda, One Moment in Time. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, luar biasa kita di dalam perayaan Ekaristi. Tentu dalam gereja Katolik, Ekaristi yang dikenal dengan perayaan misa. Misa artinya diutus. Ekaristi artinya ucapan syukur. Dalam Ekaristi kita merayakannya dan sekaligus kita diutus. Ya. Istilah Ekaristi juga digunakan untuk menyebut roti dan anggur setelah ditransubstansiasikan. Substansinya telah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Ya, dalam katekismus kan kita belajar apa yang dikatakan oleh katekismus. Pada perjamuan terakhir, pada malam waktu ia diserahkan, penyelamat kita menetapkan kurban Ekaristi, tubuh dan darahnya. Luar biasa ya, luar biasa. Perjamuan kudus, perjamuan suci, perjamuan Paskah atau Ekaristi, ya Eucharistion bahasa Yunani, adalah suatu ritus yang dipandang oleh kebanyakan gereja dalam kekristenan sebagai suatu sakramen. Menurut beberapa kitab Perjanjian Baru, Ekaristi dilembagakan tentu oleh Yesus sendiri saat perjamuan malam terakhir. Yesus memberikan murid-muridnya roti dan anggur saat makan Paskah, lalu memerintahkan kepada para pengikutnya, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku," sambil menunjuk roti tersebut sebagai tubuhku dan anggur tersebut sebagai darahku. Iya, dalam perkembangan selanjutnya, Ekaristi yang berasal dari bahasa Yunani, Eucharistia, yang artinya berterima kasih atau bersyukur. Tentu saja istilah ini lebih sering digunakan oleh gereja Katolik, Komuni Anglikan, gereja Ortodok Timur, dan gereja Lutheran. Sedangkan istilah perjamuan kudus, khususnya di Indonesia, umumnya digunakan oleh kebanyakan gereja Protestan. Namun Ekaristi tidak hanya merujuk pada ritusnya saja, perjamuan kudus atau misa kudus, tetapi pada roti, baik yang beragi ataupun yang tidak beragi, dan anggur yang dikuduskan, dikonsekrir dalam perayaan Ekaristi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Ekaristi dalam gereja Katolik adalah perayaan misa. Istilah Ekaristi ini juga digunakan untuk menyebut roti dan anggur setelah dikonsekrir, tidak lagi roti dan anggur, melainkan tubuh dan darah Kristus. Karena itu pada saat kita merayakan, tentu dengan segala gerak tubuh kita mengungkapkan rasa hormat kita. Kita bukan hormat roti dan anggur, tetapi kita menghormati Yesus yang hadir di dalam perayaan Ekaristi ini. Sedangkan roti dan anggur itu sebagai tanda. Karena kita sebagai manusia tidak mampu memahami secara mendalam, lalu melalui roti dan anggur, tentu ini sebagai lambang, sebagai ungkapan. Roti yang menjadikan makanan, darah yang digambarkan melalui anggur. Artinya Yesus telah memberikan segala-galanya, tubuhnya, darahnya, sampai mati di kayu salib. Dan itulah yang kita makan. Dan itulah yang memberikan kita kekuatan.
Dan itulah yang kita rayakan dengan segala hormat kita, syukur kita, pujian kita. Melalui bernyanyi, melalui mendengarkan firman, melalui ungkapan-ungkapan lahiriah. Bagaimana kita menyembah, bagaimana kita berlutut, berdiri. Mengungkapkan itu sebagai manusia di hadapan yang maha tinggi, yang maha agung. Karena itu, bentuk hormat kita pada saat kita merayakan Ekaristi harus sungguh-sungguh mencerminkan bahwa di depan kita bukan lagi roti dan anggur, melainkan Yesus Kristus yang memberikan seluruh hidupnya untuk keselamatan kita. Ya Bapak Ibu, saudara-saudariku, para soferdia, para konfrater, dimanapun Anda berada. Tentu bagi kita Ekaristi ini sungguh-sungguh luar biasa. Kita tidak anggap remeh, tetapi kita memberikan diri sepenuhnya sebagaimana Kristus memberikan diri sepenuhnya untuk keselamatan kita. Kita rayakan, dan setelah kita merayakan, kita diutusnya. Ya. Karena itu penting sekali bagi kita sebagai anggota Soferdia, kita merayakan Ekaristi sebagai bentuk syukur, pujian, hormat, mengagungkan, membesarkan nama Tuhan karena Dia telah menyelamatkan kita. Amin Bapak Ibu. Iya, mari kita akan mendengarkan One Moment in Time, permintaan dari Ibu Eli Tombokan. Mari kita nikmati, kita dengarkan. Semoga semua terhibur dan terinspirasi melalui lagu ini. Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke for every game to taste the sweet. I faced I rise and fall, yet through it all, this much remains. I want one moment in time when I'm more than I thought I could be. When all of my dreams of my heart beat around, and the answers are all up to me. Give me one moment in time when I'm racing with destiny. Then in that one moment of time, I will feel eternity. I've lived to be the very best, and I want it all. No time for less. I've laid my plans, now laid a chance here in my hands. Give me one moment in time when I'm more than I thought I could be. When all of my dreams
Iya, suatu saat kita akan bebas. Ya, kita telah dibebaskan oleh Tuhan kita. Suatu saat kita akan sungguh-sungguh merasakan betapa Tuhan datang untuk membebaskan kita. Mari kita mencoba memahami kasih Tuhan yang luar biasa ini. Kasih Tuhan kepada manusia tak akan dapat termuat dalam sejuta kata maupun beribu buku. Iya Bapak Ibu. Kasih Tuhan kerap kali tidak kita pahami ya. Kasih Tuhan mungkin tidak mampu diutarakan dengan kata maupun beribu tulisan. Pujian berjuta manusia di bumi tidak mungkin membalas kasihnya. Artinya apa? Kasihnya takkan terukur bagi yang percaya. Yang merupakan keindahan dari suatu kebenaran. Yang sekaligus nyata dan maya. Yang hanya bisa dipahami dengan cinta. Dan mungkin dapat melihat bayangannya melalui penyerahan dan rasa syukur. Itulah ungkapan yang paling besar yang dapat kita ungkapkan di dalam perayaan Ekaristi. Kita memang mencoba menggambarkannya. Ia pun menghilang seperti kabut. Tak mungkin manusia dapat melukiskannya. Bagaimana melukiskan kabut ya? Apalagi bagi mereka yang tak percaya. Bisakah orang mati dapat menikmati perkutut yang sedang bernyanyi dan gemerciknya air sungai di tengah malam sunyi? Mampukah orang hukuman yang diberati dengan belenggu dapat bermain bola? Kasihnya, bak tetes-tetes embun jatuh dari daun mahkota bunga bagi lelaki kehausan di padang pasir. Kasihnya laksana ilham yang tak dapat direkam dengan kuas pelukis atau pahat pematung. Bahkan tak mungkin dalam puisi bagi penyair yang hebat sekalipun. Sekilas mungkin dapat dipahami melalui setangkai bunga mawar di halaman. Yang semakin cantik bila dilihat lewat embun pagi. Dengan kedunguan kita, apakah kita dilarang memujinya? Meskipun kita seorang yang tak dapat membalas kasihnya. Nah, inilah ungkapan syukur bila kita mampu melihat Tuhan di dalam kebenarannya. Dan kita di dunia ini sedang mencari, sedang berusaha. Tetapi kapan saatnya kita berjumpa dengan Tuhan? Nah, inilah perjuangan kita. Dan inilah sesungguhnya Ekaristi yang kita rayakan. Nah, tentu sekarang nanti bersama Bunda Maria yang memahami kasih Tuhan yang dahsyat ini. Dia hanya menyimpan dalam hatinya. Dan ungkapan yang sangat mendalam. Yang membuat dia segala sesuatu yang besar Tuhan telah perbuat dalam diriku. Dia sungguh-sungguh berpasrah. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataannya. Itulah ungkapan iman. Nah, ini dia. Bunda penolong abadi pada wajahmu yang suci. Lihat ini. Luar biasa ya. Nah, mari
kita dengarkan request Ibu Stefani Soferdia Santo Paulus. Mari kita dengarkan. Terima kasih Ibu untuk request lagunya. Semoga kita semua terhibur. Pada wajahmu yang suci, matamu dapat berdiri sejuk lembut. Kau pandang
Iya, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tentu kita ingin semua mencoba menyelami kehadiran Yesus dalam perayaan Ekaristi dinyatakan melalui apa. Nah, ini perlu kita pahami baik-baik ya. Yang pertama, dalam diri imam yang mempersembahkannya. Dan secara khusus dalam rupa roti dan anggur. Keseluruhan Kristus, tubuh, darah, jiwa, dan kealahan ada dalam rupa roti dan anggur dalam Ekaristi Kudus. Keseluruhan Kristus itu pun ada dalam rupa roti atau anggur. Sebab tubuh Kristus yang hadir adalah tubuh yang hidup. Di dalam tubuh yang hidup ada darahnya, maka darah Kristus ada di mana-mana. Nah, keseluruhan Kristus juga ada dalam setiap partikel, hosti, dan setiap tetes anggur yang telah dikonsekrasikan. Ketika hosti dipecah, tidak berarti tubuhnya tercerai-berai, namun ia hadir secara keseluruhan. Tubuh dan darah Kristus hadir dalam rupa roti dan anggur. Hadir dalam sabdanya, hadir dalam jemaat. Dengan bertindak sebagai Kristus in persona Christi dalam setiap perayaan Ekaristi, para imam mempersiapkan diri sebelum mempersembahkan Ekaristi. Ya, persiapan macam-macam rohani, doa, khotbah, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, semoga kita semakin mengalami kehadiran Tuhan dalam Ekaristi, dan setelah ini kita akan mendengarkan beberapa sharing ya. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan request lagu dari Eva, Sekretaris Superdia DYB, Nderek Dewi Maria. Mari kita dengarkan. Nderek Dewi Maria. Untuk engkau
Iya, kita berada di bulan Maria. Kita memperingati dan kita berdoa selama bulan-bulan Maria bersama Ibu Maria. Nah, sekarang kita setelah mendengarkan lagu ini ada sharing dari Eva ya. Ya, kita dengarkan. Silakan Eva. Ya. Anggota Sovedia yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saya Eva sebagai Ketua Sovedia Muda dan Sekretaris Sovedia GIB. Saya ingin bersharing tentang Sovedia dan Ekaristi yang menyangkut tema pada hari ini. Tidak begitu banyak orang yang memahami tentang keberadaan awam SVD, tetapi sebenarnya beberapa tokoh yang dengan dingin memperjuangkan awam SVD yang sekarang disebut dengan paguyuban Sovedia. Sedangkan Ekaristi itu adalah suatu ritus yang dipandang oleh kebanyakan gereja dalam kekristenan sebagai suatu sakramen. Jadi intinya kita itu sebagai anggota Sovedia harus bisa mewartakan karya Tuhan yang kita miliki ke seluruh gereja. Demikian sharing singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, dan sekarang kita akan mencoba mendengarkan Pak Ketua Sovedia Distrik Surabaya, Pak Gede. Selamat sore Pak Gede. Halo. Silakan. Iya. Para romo, bruder, suster, frater, dan Bapak Ibu Soverdian dimanapun berada yang saya kasihi. Sesuai permintaan Saudari Eva, hari ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang Sovedia dan Ekaristi. Sebagai anggota Sovedia, tentu kita sudah memiliki buku statuta Sovedia yang salah satu isinya adalah sifat dan pedoman dasar spiritualitas Sovedia. Itu ada di bab 2 di dalam buku statuta. Pedoman dasar sebagai anggota Sovedia adalah spiritualitas Trinitas, di mana Allah Tritunggal hidup dalam setiap orang. Maka kita sebagai anggota Sovedia harus masuk ke dalam komunio Allah Tritunggal. Salah satunya adalah di dalam perayaan Ekaristi Kudus. Sebagai anggota Soverdian, wajib hukumnya untuk mencintai Ekaristi. Terlebih lagi, sebagai putra-putri Santo Arnoldus Jansen yang menjadi teladan kita, sudah lebih dulu sangat mencintai Ekaristi. Kita ini bukanlah kelompok yang tidak punya pedoman yang jelas. Kita punya Santo Arnoldus Jansen, punya Santo Yosef Rena Demetz, yang dalam hidupnya, dalam karyanya, sudah lebih dulu mencintai Ekaristi. Bagaimana mungkin kita sebagai putra-putri Arnoldus Jansen kemudian mengabaikan hal ini? Kita dituntut di dalam hidup kita, dijiwai misioner, maka diajak untuk terus-menerus bertumbuh
melalui Allah Tritunggal yang menjadi pusat hidupnya. Para romo, bruder, suster, frater, Bapak Ibu Soferdian yang saya kasihi, saya mencoba untuk hidup, belajar untuk mencapai kekudusan adalah salah satunya dengan mencintai Ekaristi. Tidak hanya di hari Minggu, tetapi berusaha untuk setiap hari hadir di dalam perayaan Ekaristi. Karena semakin kita mencintai Ekaristi, maka kita juga semakin mencintai sesama, mencintai orang lain, dan pada akhirnya kita berharap agar semua hidup berdasarkan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Itulah menjadi harapan kita. Marilah kita semakin mencintai Ekaristi, semakin hidup berdasarkan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, dan kita semakin dekat dengan Allah yang kita cintai. Semoga kita selalu dituntun untuk mencintai Ekaristi dan selalu setia di dalam hidup kita menggereja. Amin. Terima kasih Pak Gede, luar biasa ya. Semoga ini juga menjadi penyemangat untuk kita Soferdia yang lainnya dimanapun kita berada. Memang benar, Ekaristi menjadi puncak dan dasar iman kita. Itu dia. Nah sekarang nanti kita akan masih melanjutkan sebuah kesan dari Pak Gede sebagai Ketua Distrik Soferdia Surabaya. Nah, kita mendengarkan sebuah lagu La Voce di Maria. La Voce artinya suara di Maria, dari Maria. Nah, ini dia, mari kita dengarkan. Semoga kita seperti Bunda Maria pasrah. Inilah suara Bunda Maria. La voce di Maria dentro l'anima mia, come un balsamo scende sulle ferite se le porta via. La voce di Maria, dolce melodia, che ci porta il cuore sempre di più del cuore di Gesù. Le mani di Maria sopra l'anima mia, santa benedizione, la sua protezione per la vita mia. La voce di Maria, le mani di Maria, il suo sorriso dolce che ci fa cantare. Sei la mamma mia. Gli occhi di Maria dentro l'anima mia stavano dritto nel cuore, sciogliendo il gelo e se lo porta via. L'amore di Maria, dolce poesia che sussurra al cuore
Grazie. Wah, lagunya bagus sekali ya. Lagu indah sekali dalam bahasa Italia. Nah, sekarang kita masih lanjut ya, Pak Gede. Apa kabarnya? Masih sehat-sehat ya, Pak Gede? Nah, ini kesan dan barangkali juga pesan ya dari Pak Gede. Mari kita dengarkan Ketua Soperdia Distrik Surabaya Malang Batu. Ini dia Pak Gede. Monggo, silakan Pak Gede. Iya. Romo, Bruder, Suster, Frater, dan Bapak Ibu Soferdian yang saya kasihi. Ketika rapat pleno pengurus Soperdia Distrik Surabaya Malang beberapa minggu yang lalu, salah satu agendanya adalah pemilihan ketua distrik Soperdia yang baru. Karena Bapak Agus Bagio sebagai ketua distrik mengundurkan diri dengan alasan kesehatan. Sebenarnya menurut saya pribadi, Pak Agus masih sangat dibutuhkan untuk memimpin Soperdia Distrik Surabaya Malang. Tetapi karena alasan kesehatan ya kita akhirnya menerima, dan maka pemilihan secara voting dilakukan sesuai dengan statuta Soperdia. Akhirnya saya terpilih sebagai ketua distrik. Sebelumnya itu Pak Agus sudah sering mengutarakan baik langsung dan tidak langsung bahwa nanti saya sebagai penggantinya. Tapi saya selalu bilang, saya tidak mau kalau tidak dipilih oleh semua perwakilan paroki di dalam pemilihan voting. Itu harus sesuai dengan statuta yang ada. Karena sudah terpilih, maka saya tidak bisa menolak lagi. Kenapa? Karena ketika saya beberapa tempat dalam pemilihan, saya pernah ikut rekoleksi, itu salah satu romo katakan, kalau terpilih menjadi pengurus baik di gereja, pengurus gereja, organisasi gereja, dan lain sebagainya, jangan sampai menolak. Karena kalau sampai menolak, maka akan dimakan oleh ikan hiu masuk ke dalam perutnya, seperti kisah Nabi Yunus. Karena itu sudah pilihan Tuhan dan perintah Tuhan, itu bagi saya begitu. Maka ke depan saya akan terus melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Agus. Kemudian mungkin akan ada sedikit penyegaran pengurus di distrik, ya karena saya dipilih oleh wakil-wakil dari paroki, maka nanti kalau saya minta untuk menjadi pengurus, tidak juga boleh menolak. Ya. Dan juga ada beberapa program yang sudah saya buat. Ya, tentu programnya itu berkaitan dengan doa dan kita sebagai Soferdian harus mendoakan banyak orang. Tetapi karena saya belum dilantik, maka nanti akan saya sampaikan program-program itu saat pelantikan pengurus yang baru. Saya mohon untuk dukungan dari semua teman-teman anggota Soferdia dan pengurus Soferdia paroki untuk bekerja sama dengan baik, dan kita bekerja bersama-sama agar apa yang kita programkan kita bisa dapat lakukan dengan sebaik-baiknya.
sebagai anggota Soferdia, sebagai putra-putri Santo Arnoldus Jansen, tentu kita sudah memilih ini sebagai bagian daripada hidup kita. Mari kita lakukan apapun yang kita bisa untuk kemajuan dari Soferdia kita. Semoga Tuhan Allah selalu menyertai kita dalam perjalanan hidup kita sebagai Soferdian. Amin. Amin. Terima kasih Pak Gede. Terima kasih untuk sharingnya. Terima kasih juga untuk kesan-kesan yang sungguh luar biasa. Semoga kita yang lain pun dengan semangat tidak pernah menolak apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Dan terima kasih juga untuk semua yang ikut ambil bagian dalam acara Gema Soferdia sore hari ini. Nah, kita selingi dulu dengan lagu sebelum kita akhirnya nanti tutup dengan doa ya. Dan kita mau yang berulang tahun siapa ya? Iya, yang berulang tahun siapa yang hari ini ya? Tapi baik, kita akan selingi dulu dengan sebuah lagu Devoted to You. Ya, mari kita selingi dengan lagu. Dan setelah itu siapa yang menutup bagian doa ya? Siapa yang ini tutup dengan doa ya? Ya silakan.
yesterday. They say the time heals the broken heart, but time has stood still till we have been apart. I can't stop loving you, so I've made up my mind to live in memory of the lonesome time. I can't stop wanting you. It useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Waktu sudah habis. Kita akan mengakhiri perjumpaan kita. Iya. Vision of you in shade of blue, smoking, Iya. drifting, Iya. vision. Mana dia? Oh. Iya. Kita akan menutup dengan doa. Siapa ya yang menutup doa? Silakan. Iya. Mari kita akhiri dengan doa. Perjumpaan kita pada sore hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang selalu Engkau berikan bagi kami semua. Terlebih pada hari ini, kami boleh bersama diteguhkan lewat pengalaman dan sharing dalam siaran radio Gema Sofedia ini. Kami mohon agar kami yang boleh hadir mendengarkan Gema Sofedia hari ini semakin hari semakin dekat dalam tuntunan-Mu yang terkasih. Berkatilah juga orang-orang yang senantiasa masih berjuang dalam tugas dan karya panggilan mereka, dimanapun mereka berada. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon berkat dari Pater Murtika. Semoga kita sekalian diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Persis 1,5 jam kita mengakhiri perjumpaan kita. Selamat beristirahat para saudara-saudariku sekalian, dan beristirahatlah dengan nyaman dan bangun dengan segar. Ini dia penutup perjumpaan kita. Ciao. Oh Bapa Arno yang bentara kasih dan sabda Bapa menyebarkan talentanya sampai di ujung dunia. Doa dan amal bakti berkenan pada
bagi kehidupan, bekal menuju surga, di jalan yang kering kersang. Mohonlah pada Bapa agar kami selamat. Selamat malam. Sampai jumpa Selasa depan. Ciao.